Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari buku Penjelasan Mudah Kitab Al-Ajurumiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas isim mansub yang berikutnya yaitu zaraf zaman dan zaraf makan. Ya, bab 4 ya, zaraf zaman dan zaraf makan. Ibnu Ajurum rahimahullahu taala berkata, babu zarfiz zamani wa zarfil makani. Bab tentang zaraf zaman dan zaraf makan. Ya, zaraf zaman itu ringkasnya adalah keterangan waktu. Sedangkan zaraf zaman ini keterangan tempat. Di sini beliau mengatakan ya zarfuz zamani, zaraf zaman huwa dia adalah ismuz zamani, isim zaman, yaitu isim yang menunjukkan waktu. Al-mansubu yang mansub ya bitaqdiri fi dengan diperkirakan mengandung makna fi yang artinya di ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nahwu contohnya ya di sini diberikan cukup banyak nih contoh-contoh zaraf zaman yang penting untuk dihafal ya oleh para pelajar pemula. Pertama al-yauma. Al-yauma itu artinya hari ini. Wal lailata ya, al-lailata ini malam ini. Wa gudwatan, gudwatan artinya pagi ya. Kemudian wa bukratan, bukratan juga artinya pagi. Ya, apa bedanya nanti akan kita bahas nih di bagian penjelasan akan diberikan penjelasan lebih rinci dan juga contoh dalam kalimat. Kemudian wasaharan ya, saharan ini waktu menjelang subuh, waktu sahur. Ya. Wa ghadan, ghadan artinya besok. Wa atamatan, ya atamatan artinya malam. Wa sabahan, sabah pagi ya. Wa masaan dan masaan sore. Wa abadan, abadan artinya selamanya. Wa amadan, ya amadan artinya periode. Wa hinan, hinan ini artinya ketika. Dan yang semisalnya ya. Wa ma asbaha dzalika dan yang semisal dengan ini. Jadi nanti zaraf zaman itu ada banyak, enggak cuma yang disebutkan di sini. Ya nanti ada banyak kalau kita belajar tingkat lanjutan. Di situ akan diberikan tuh puluhan zaraf zaman. Kemudian penjelasan ya, termasuk isim yang mansub adalah zaraf zaman dan zaraf makan. Zaraf zaman adalah keterangan waktu terjadinya sebuah perbuatan. Cirinya adalah mengandung makna huruf jarfi ya yang artinya di. Berikut ini ya contohnya dalam kalimat. Pertama ya di situ kan Ibnu Ajurum menyebutkan al-yauma. Al-yauma itu artinya hari ini ya. Kalau dalam Al-Qur'an kan kita pernah baca ayat mungkin ya al-yauma akmaltu lakum dinakum ya pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian gitu. Al-yauma itu artinya waktu dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Itu maksud dari al-yauma. Seperti misalnya kalau dalam kalimat qara'tu ya aku membaca al-Qur'ana al-yauma hari ini. Ya aku membaca Al-Qur'an hari ini ya. Mulai dari kita bisa waktunya itu dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Di antara waktu itu aku membaca Al-Qur'an gitu. Sa'usafiru yaumal ahadi. Aku akan safar di hari Ahad. Nah, yauma ini juga bisa nanti ya disandarkan kepada kata yang lain. Misalnya disandarkan kepada Ahad, yaumal ahadi. Ya, pada hari Ahad. Kalau al-yauma itu artinya hari pada hari ini. Tapi kalau yaumal ahadi itu nanti sesuai dengan yang disandarkannya. Atau kalau misalnya cuma yauman. Yauman itu artinya pada suatu hari. Ya, misalnya sa'usafiru ila Makkata, ya aku akan safar ke Mekah yauman pada suatu hari. Kapan nggak tahu, pokoknya yauman pada suatu hari, kelak aku akan safar gitu ya. Jadi kalau al-yauma itu hari ini, kalau yaumal ahadi hari Ahad, ya yaumal isnain ya hari Senin, yaumal sulasa gitu kan. Atau yauman saja itu artinya pada suatu hari. Nanti bisa tambahkan di situ di bukunya catatannya. Kemudian al-lailata, ya al-lailata itu artinya malam ini. Ya, waktunya dari terbenamnya matahari hingga terbit fajar itu al-lailata, ya, malam ini. Lailata itu malam ini. Misalnya sahartul lailata al-barihata. Aku begadang di malam tadi, ya. Al-lailatal bariha malam tadi. Ya. Kemudian
Nazalal Qur'anu Lailatul Qadri. Al-Qur'an turun di malam kemuliaan, ya, malam Lailatul Qadar. Nah, itu lailata bisa juga disandarkan kepada kata yang lainnya, ya. Atau bisa juga lailan, pada malam hari, ya. Misalnya aqra'ul Qur'an lailan, aku baca Quran pada malam hari, ya. Malam hari kapan ya nggak tahu, pokoknya malam hari gitu. Kalau al-lailata malam ini, ya, malam ini, pada satu malam ini. Jadi adanya tak marbutah di situ. Lailah itu menunjukkan satu malam, ya, satu malam. Atau juga mengatakan adanya tak marbutah di situ menunjukkan makna mayoritas malam, ya, mayoritas malam. Seperti Lailatul Qadar kan seluruh malam kan, dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, itu kan waktu malam Lailatul Qadar. Jadi di sini al-lailah, ya, secara umum maknanya adalah pada malam ini, ya. Kalau ada alif lam itu malam ini, ya. Kemudian yang ketiga gudwatan, ya. Gudwatan itu pagi, ya, waktu di antara sholat subuh dan terbitnya matahari itu namanya gudwah. Misalnya azkurullaha gudwatan, aku berzikir kepada Allah di pagi hari, ya, waktunya di antara sholat subuh dan terbitnya matahari, gudwah. Kemudian misalnya zurni, ya, kunjungi aku gudwatal ahadi, ya, pada pagi hari Ahad, gitu. Kemudian bukrotan, ya, bukrotan juga pagi, cuman di sini maksudnya waktu di awal hari itu bukroh, awal hari namanya bukrotan. Misalnya uzkurullaha bukrotan wa asila, berzikirlah kepada Allah di pagi dan petang, ya. Bukroh pagi, asila petang, awal pagi. Yadhabul fallahu bukrotan, ya, petani itu berangkat di awal pagi, ya, pagi-pagi sekali di awal pagi, gitu. Kemudian saharon, ya, saharon ini waktu di akhir malam menjelang subuh, waktu sahur menjelang subuh. Misalnya astagfirullah saharon, aku mohon ampun kepada Allah di waktu sahur, ya, menjelang subuh. Dan memang itu dianjurkan, ya, menjelang subuh itu memperbanyak istighfar, dan ini ciri orang yang beriman. Dia wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu subuh mereka banyak beristighfar, ya. Kemudian ad'ullaha saharon, aku berdoa kepada Allah di waktu sahur. Ini juga waktu mustajab, ya. Waktu sahur itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi kita, ya, ketika di sepertiga malam yang terakhir, ya, terutama, ya, menjelang subuh, hendaknya kita banyak istighfar dan juga banyak berdoa, karena itu waktu yang mustajab, ya. Kemungkinan besar, ya, insyaallah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian godan, ya, godan artinya besok, hari setelah hari ini, berarti besok, ya kan. Misalnya sa'asumu godan, aku akan puasa esok hari, gitu. Contoh lain lagi misalnya la adri maza sa'af'alu godan, aku nggak tahu nih apa yang akan aku kerjakan besok, kayak gitu, ya. Itu godan. Ya, mungkin ini dulu, ya, yang bisa kita bahas. Insya Allah kita nanti baca selanjutnya, ya, atama, sobahan, dan seterusnya. Semoga bisa difahami, ya. Dan saya sarankan antum hafalkan nih dikit-dikit dzarab zaman ini, sebab nanti, ya, semakin jauh kita belajar akan semakin banyak kosakata yang diberikan. Kalau di awal kita sudah mencicil dalam menghafalnya, insya Allah nanti akan ringan dalam mempelajarinya. Jadi belajar itu seperti itu, ya, sedikit-sedikit kita pelajari, kita hafalkan. Insya Allah nanti lama-lama kita akan mendapatkan banyak manfaat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.